warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hening Saputri, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Pendidikan Indonesia. Saya mengajar di SMP Budi Cendekia Islamic School. Ini adalah praktik pembelajaran uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Sebelum memulai pembelajaran, kita ikrar dan tujuh budi cendekia dulu. Boleh, silakan Fayas untuk memimpin di depan. Boleh buka maskernya. Berdiri semuanya. Kami, cendekiawan Misyai memiliki. Satu, ketakwaan yang hakiki. Dua, akhlak mulia. Tiga, keunggulan dalam iptek. Empat, wawasan global. Lima, kerjasama yang kokoh. Enam, jiwa kepemimpinan. Tujuh, nasionalisme dan patriotisme yang tinggi. Silakan duduk kembali. Terima kasih Fayas. Baik anak-anak semua, tadi kita sudah ikrar dan tujuh budi cendekia. Tidak salah kalau kita berdoa kembali agar hari ini pembelajarannya dimudahkan dan apabila nanti kalian ada evaluasi bisa mengerjakan dengan baik. Amin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, siapa yang tidak masuk hari ini? Rafka. Oh ya, Rafka dan Rangga. Kenapa Rafka? Tidak masuk sakit gigi. Iya, kasihan banget. Lebih baik sakit gigi daripada sakit apa? Hati. Iya. Baik, boleh anak-anak semua dibuka buku bahasa Indonesianya, dikeluarkan, disiapkan alat tulisnya, buku paketnya. Kita akan mulai pembelajaran hari ini. Bawa buku semuanya? Bagus, jadi ketinggal. Baik anak-anak, karena hari ini kita pembelajarannya berbasis gawai ya, jadi kalian boleh mengambil handphone masing-masing ya. Ambilnya yang tip boleh, yang perempuan dulu ambil handphonenya. Sambil Miss Hening siapkan, kalian boleh siapkan juga di gawai kalian membuka situs Mentimeter untuk pendahuluan kegiatan kita hari ini.
Jadi minggu lalu kan kita sudah belajar ya mengenai teks berita. Nah, sekarang kita masuk pembelajaran baru mengenai teks eksposisi. Karena minggu lalu di sini sudah sampaikan dibaca agar kalian masuk ke kelas sudah ada isinya tentang dasar apa itu teks eksposisi. Di sini punya 2 pertanyaan ya. Jadi silahkan dijawab. Boleh kalian scan barcode untuk mengetahui pertanyaannya apa. Atau kalau tidak bisa scan barcode, boleh dimasukkan kodenya 41806939. Nanti bareng-bareng jawabnya ya. Sekarang usahakan rajin dulu ke Mentimeter. Ya. Ya, betul. Kalau nggak bisa scan barcode, ada kodenya ya. Raul, udah bisa? PS? Aman? Sudah semuanya bisa akses? Nah, kalau sudah bisa akses, mau tahu nih pengetahuan dasar kalian. Nah, udah ada yang jawab. Eksposisi adalah teks non-fiksi yang berisi pemaparan suatu hal disertai dengan alasan dan argumentasi penulis. Nah, sekarang semua tanya non-fiksi itu apa sih? Boleh dijawab. Udah ada yang jawab. Kisah nyata. Satu lagi non-fiksi itu. Pak, benar-benar terjadi. Cerita nyata, bukan imajinasi. Satu lagi. Ayo. Jawab. Yang nyata. Yang nyata, bukan imajinasi. Apalagi jawabannya? Kalian bisa menjawab 2 kali kok ya. Kalau mungkin yang pertama kurang yakin, boleh terisi lagi. Benar terjadi, yang bukan imajinasi. Ya, hampir semua jawabannya sama ya. Bahwa non-fiksi itu adalah sebuah teks yang benar-benar terjadi sesuai dengan kejadiannya ya, yang bukan imajinasi. Dari sentring ya, bukan imajinasi, cerita nyata. Ya, bagus kalian. Sudah betul. Sekarang pertanyaan kedua. Tuliskan contoh teks non-fiksi yang kalian ketahui. Apa aja sih teks non-fiksi itu, Kak? Teks berita lagi, teks eksposisi, teks berita, apalagi kira-kira yang sudah dipelajari di kelas 7. Jurnal, iya. Eksplanasi, iya. Pintar, apalagi kira-kira makalah, iya. Betul sekali ya. Iya, pintar. Ya, betul teman-teman semua. Applause dulu buat kalian. Berarti kalian dasar pemahaman mengenai teks eksposisi yang jenisnya non-fiksi sudah paham. Dan ini semua jawabannya betul ya. Di kelas 7 ada yang ingat teks non-fiksi apa sih yang kita pernah pelajari? Ada yang ingat observasi? Ya, kita mau observasi ya, meneliti suatu benda di atau tempat. Ada yang ingat teks laporan percobaan? Iya, itu juga di kelas 7 ya, kita sudah pernah mempelajari itu semua. Dan apa yang semua kalian tuangkan di sini adalah teks-teks yang jenisnya non-fiksi. Kalau kebalikannya, kalau fiksi, apa contohnya? Cerpen. Terus kalau hewan itu cerita apa? Fabel. Terus apa lagi? Novel. Kalau cerita pendek itu semua adalah cerita-cerita fiksi ya, yang bisa disadur dari imajinasi penulisnya. Begitu. Oke, baik. Sekarang gawainya boleh disimpan di kolom meja kalian karena setelah ini penggunaan gawainya akan digunakannya lagi nanti. Simpan dulu di kolom meja. Terima kasih semua. Tadi kita sudah melakukan pemahaman dasar kalian mengenai teks eksposisi itu apa. Sekarang kita akan memulai pembelajaran hari ini ya. Oke, dimulai dari sini. Ada yang tahu nggak ini tampilan apa sih, Kak? Koran. Iya betul. Judulnya apa itu? Opini. Iya, opini. Riau Demak Pon. Apa sih
Padahal kita sudah mempelajari berita di pekan lalu, sudah mengakhiri pembelajaran berita di pekan lalu. Ternyata ya pelajaran kita materi kita hari ini masih ada kaitannya. Teks eksposisi masih ada kaitannya dengan teks berita. Karena beberapa jenis teks eksposisi ada apa bacanya? Tajuk, rencana, esai, terus tanggapan kritis itu juga bisa dimuat di dalam koran. Nah, untuk mengingat-ingat, ada yang ingat gak sih unsur berita itu apa aja ya? Adik Simba. Adik Simba, adiknya macan. Adik Simba itu apa aja? Kapan, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Iya, adik Simba. Nah, berarti nih keseluruhan isinya tentang Riau Demangkon sudah ada adik Simbanya ya. Nah, kalau sekarang kira-kira berita yang lagi ramai apa sih Kak? Kanjuruhan sayang. Kanjuruhan. Iya betul, kanjuruhan. Jadi bilang itu termasuk berita? Ya, berita yang mungkin tidak perlu kalian ikuti juga ya. Kita masuk ke entertainment. Terus apa lagi tadi? Iya, kasus Ferdi Sambo yang tidak kunjung usai. Apa lagi beritanya? Piala Dunia siapa yang menang? Argentina. Anaknya Pak Jokowi menikah. Anaknya Pak Jokowi menikah. Iya, siapa? Kaisang. Iya, betul ya. Itu semua adalah berita. Nah, kita ya tadi seperti yang sudah sampaikan masih erat kaitannya teks eksposisi ini dengan berita. Karena beberapa artikel yang jenisnya eksposisi pun dituangkan di dalam koran. Ada rubriknya sendiri. Ini namanya rubrik. Rubrik opini. Isinya ada tajuk rencana. Oke, selanjutnya ya. Kita akan mempelajari teks eksposisi. Boleh dibuka bukunya? Teks eksposisi ada pada halaman 67. Halaman 67 ya. Sana tertuang mengenai teks eksposisi. Ya, lanjut. Lalu kompetensi dasar ya dan IPK, indeks pengetahuan kalian nih, ketercapaian kalian itu nanti kalian dapat apa sih hari ini? Apa yang akan kita pelajari adalah mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ya, artikelnya itu bisa di majalah, bisa di koran, bisa di website ya, yang didengar atau dibaca. Kalau di koran berarti kita baca atau kita dengar? Baca. Kalau di YouTube didengar atau dibaca? Nah, iya betul. Jadi nanti kita akan mempelajari bagaimana cara mengidentifikasi teks eksposisi itu, khususnya bagian opini dan bagian faktanya. Opini itu apa sih? Opini pendapat, argumen. Kalau fakta? Fakta ya. Hal yang benar-benar jadi ya buktinya. Nah, ini ketercapaian kalian ya. Kalian nanti dapat merumuskan pengertian teks eksposisi itu apa, dan kalian juga bisa merumuskan unsur-unsurnya yang meliputi gagasan atau opini dan fakta. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya. Jadi setiap belajar itu ada tujuannya ya. Kalian sekolah juga punya tujuan ya. Tujuannya apa? Ketemu siapa? Ketemu ayah. Ketemu ayah ya, bukan ketemu bu guru ya. Oke, apa tujuannya? Setelah mengikuti proses pembelajaran menggunakan problem based learning. Jadi kita sekarang lagi problem based learning. Berpikir kritis ya. Kalian dapat memahami unsur-unsur eksposisi berupa gagasan fakta dengan disiplin, jujur, tanggung jawab, dan kolaborasi. Nanti yang kita kuatkan adalah karakter kalian ini. Ada yang tahu nggak kolaborasi itu apa? Gabungan. Bergabung, bekerja sama. Berarti artinya hari ini kita mengerjakan tugas ya. Kita berkelompok hari ini. Oke, manfaatnya apa? Jadi manfaat pembelajaran hari ini untuk menambah pengetahuan tentang sesuatu hal yang menggambarkan pendapat penulis ya. Jadi kalau misalnya tadi Akila menjelaskan ini Kanjuruhan, itu bisa dituangkannya menjadi sebuah teks eksposisi kalau kalian melakukan investigasi di sana. Nanti penulisnya bisa menuangkan argumen-argumennya. Kenapa bisa terjadi kericuhan seperti itu? Kenapa jadi mengakibatkan banyak korban jiwa? Padahal mereka di sana sedang menonton bola ya, bukan ada bencana alam ya. Jadi agak aneh ya, kenapa kok bukan bencana tapi banyak korban jiwa? Itu bisa
kita telusuri dan dijadikan teks eksposisi. Nah, ini adalah alur pembelajarannya. Yang pertama upper seksi yang tadi kita sudah lakukan. Lalu tadi Miss Ming sudah menjelaskan orientasi masalahnya. Lalu nanti kalian akan menganalisis masalah bersama kelompok dan kalian akan memecahkan masalah bersama kelompok kalian. Alur pembelajarannya. Sudah siap berkelompok? Berkolaborasi? Ya. Aduh, lemesnya kayaknya ya. Sudah, Miss? Sudah siap berkelompok? Siap, sudah. Oke, baik. Sebelum kita memulai, di sini ada sebuah video yang kalian bisa simak bersama-sama. Kita bisa simak bersama-sama. Boleh di-stop dulu, Bibi. Silakan disimak dulu. Ada sebuah video berjudul Burnout, ya. Apa sih burnout itu? Kita simak Selama bersama-sama. hidup kita, benar-benar aktivitas seperti bekerja, kuliah atau bersekolah, dan lain-lain. Tetapi pada satu titik, kita pasti pernah merasa lelah. Namun, pernahkah kalian merasa sangat lelah sampai rasanya tidak lagi memiliki minat dan motivasi untuk melakukan aktivitas pekerjaan atau sekolah? Jika jawabannya iya, mungkin saja kalian mengalami yang dinamakan burnout. Nah, iya atau tidak jawabannya? Sudah sini juga ya. Untuk menjawab soal pertanyaan tersebut, mari kita simak dalam video ini. Apakah benar? Ya, begitu. Burnout ya, yang sudah kalian simak, apa sih burnout itu? Stres. Terus apa tadi? Depresi. Lelah apa? Mental. Lelah fisik juga. Iya, terus kenapa? Kenapa bisa burnout? Kurang istirahat. Terlalu banyak. Apa tadi tuh banyak buku-buku menumpuk? Kurang apresiasi diri sendiri. Terlalu banyak tugas menumpuk. Terus apa lagi? Kurang monoton. Iya, kurang tidur. Sekarang Miss mau tanya, apakah kita menjalankan hari yang monoton sebagai pendidik dan peserta didik? Iya. Iya ya, setiap hari kegiatannya itu saja. Apa sih kegiatan kalian? Dari rumah terus datang, terus masuk kelas, ikrar di bawah kadang-kadang ya, terus uji budi cendekia masuk kelas, tadarus belajar, itu terus. Ya kan itu monoton tidak? Monoton. Jangan-jangan kita juga burnout tapi tidak disadari nih. Karena tadi coba ada nggak ciri-cirinya di kalian? Ada. Suka pusing ya, suka mengantuk ya, Rauf ya. Rauf lagi ngantuk nggak? Nggak, Miss. Oh berarti aman dari burnout Rauf ya. Terus suka apa lagi tadi? Kalau burnout tuh tanda-tandanya suka mengeluh, sensitif ya. Cuma dicolek aja udah teriak-teriak ya. Apa sih? Padahal cuma mau nanya. Kamu mau nanya? Ayo mau nanya. Kamu lagi ngapain? Tapi apa sih nanya-nanya? Itu mungkin nanya. Ya. Sudah burnout ya, begitu ya. Tapi mudah-mudahan siswa BCI semuanya kondisi fisik dan mentalnya sehat ya, tidak ada yang burnout. Kalau udah ada tanda-tandanya, boleh istirahat yang cukup. Terus apalagi tadi disuruh ngapain? Healing. Dan ternyata healing juga tidak perlu harus jalan-jalan jauh ya. Tadi contohnya apa? Bermain game itu. Melakukan hobi. Iya, melakukan hobi itu erat sekali dengan kalian bermain game, melakukan hobi ya. Seperti itu, dan itu tadi yang Miss Ming tayangkan adalah salah satu teks eksposisi yang didengar atau yang dibaca? Yang didengar ya, karena bentuknya audiovisual ya, yang menjadi salah satu contoh alat dengan kehidupan kalian ya. Kalau kayak gini ditayanginnya, kira-kira sebuah teks itu lebih menarik atau tidak dibandingkan membaca teks utuh? Coba Miss mau tanya, lebih seru baca teks utuh atau nonton kayak gini? Itu eratnya kaitan si teks eksposisi dengan kehidupan nyata kalian ya. Jadi dalam teks eksposisi itu ternyata kalian bisa membuat video semenarik ini. Bahkan siapapun bisa. Kalau kalian tertarik dengan sesuatu, kalau ini kan ngebahas burnout, misalnya kalian mau ngebahas apa nih masalahnya tentang kesehatan, boleh. Lalu dibuat videonya begini, terus bisa jadi sebuah konten, itu bermanfaat untuk orang lain ya. Oke, kita lanjutkan ya. Oke. Lalu apa teks eksposisi itu? Ya, tadi kan kita dasarnya kita harus tahu nih artinya, pengertiannya, sama unsur-unsurnya. Sekarang kita harus tahu dulu definisinya apa sih? Ada yang tahu teks eksposisi? Tapi sudah di slide. Tayangkan bisa lihat apa teks eksposisi itu?
Boleh bantu dibaca semuanya? Teks yang memuat dorongan, penilaian atau ajakan-ajakan tertentu kepada rakyat. Iya betul, yang mengungkapkan apa Rauf? Coba Rauf minta tolong dibaca ulang. Teks eksposisi adalah teks yang mengemukakan sejumlah pendapat disertai fakta yang memuat dorongan, penilaian, dan ajakan-ajakan tertentu kepada khalayak. Iya, berarti yang ngomongin fakta atau hoax? Fakta. Fakta yang disertai apa supaya buktinya kuat? Ajakan Iya betul, dorongan bisa, penilaian bisa, ajakan bisa ya kepada halayak. Apa itu halayak? yang hayal. Halayak kalian orang Orang yang baca. orang yang banyak. Iya, jadi teks eksposisi itu adalah teks yang mengemukakan suatu hal ya yang disertai argumen penulis. Kenapa harus ada argumennya supaya kuat, supaya teks itu tidak diragukan, jadi tidak asal bunyi. Itu namanya teks eksposisi. Berarti harus ada apa? Kalau di sini ada kata pendapat, Gagasan. gagasan, argumen atau gagasan, dan harus ada Fakta. faktanya. Nah ini adalah yang akan kita bahas juga mengenai argumen dan fakta. Kita mulai dari bagian argumen. Nah ini contohnya ya, yang tadi kita sudah bahas di awal, ada esai. Oke. Jangan keliru ya anak-anak ya, antara argumen, fakta, argumen, gagasan, opini, semuanya sama. Kan kadang-kadang kalau di soal kalian suka nemu bahasan yang beda ya. Apa yang disebut dengan argumen? Ini apa sih argumennya sama? Argumen, opini, gagasan itu sama. Argumen. Bisa juga kata lainnya gagasan. Apa sih? Apa sih opini itu? Adalah pendapat atau ide. Iya, yang berupa pernyataan. Bisa itu komentar, bisa juga penilaian, atau bisa juga saran. Kenapa Dian? Mau buang air kecil silahkan boleh. Iya, begitu ya anak-anak ya. Nah, supaya lebih jelasnya ini adalah contohnya. Cirinya ya, dia mengandung pendapat pribadi yang sifatnya subjektif. Subjektif, bukan objektif. Artinya hanya dari satu sudut pandang. Sekarang kita semua nih kepalanya isinya banyak nih. Beda-beda orang, beda-beda isi pendapatnya. Kalau di sini ngomong satu kata, Kak, Piala Dunia tahun ini gimana sih? Itu pasti pendapatnya banyak tuh. Dari orang, nggak seru Miss, jagoan aku nggak menang. Wah, keren banget nih tahun ini, banyak hal baru dari Piala Dunia. Itu beda-beda tuh. Itu namanya opini, ide, gagasan ya. Karena setiap orang sekali lagi punya ide yang berbeda. Itu namanya subjektif. Hanya dari satu sudut pandang saja. Contohnya, virus corona sangat berbahaya. Kenapa dia opini? Karena nggak semua orang menganggap virus corona itu bahaya. Iya, pinter Aurel. Karena tidak semua orang menganggap virus COVID atau corona itu berbahaya. Ada nggak yang menganggapnya baik-baik saja dengan adanya COVID? Atau tidak berbahaya? Ada ya, banyak malah ya. Ini namanya opini, tidak disertai datanya. Lalu yang kedua, gugus tugas sudah bekerja dengan baik. Ini opini penilaian ya. Misalnya kemarin kita nonton tuh berita-berita Kanjuruhan ya, kita tahu sendiri ada kerusuhan terus ditembak apa Kak? Gas air mata. Gas air mata, iya. Terus kita ngomong nih sebagai penyaksi berita, itu padahal gugus tugasnya udah bekerja dengan baik loh. Kenapa itu opini? Kenapa opini? Subjektif. Iya, subjektif. Iya betul ya tadi Kak. Karena ada yang menganggap kerjanya nggak benar, nggak baik. Kalau kerjanya sudah baik, harusnya tidak ada korban jiwa, tidak jadi kerusuhan seperti itu ya. Jadi kedua kalimat ini maksudnya adalah opini atau gagasan ya. Oke, lanjut ya. Fakta. Fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan yang benar-benar terjadi. Itu adalah fakta. Untuk memperkuat, kita langsung
ke contohnya ya. Nah, cirinya yang sangat erat sekali dengan teks-teks, dia ada data yang akurat. Terus kebalikannya sifatnya objektif, berarti dari banyak sudut pandang. Terus kejadiannya benar-benar terjadi ya. Bagaimana kita bisa mengetahui itu benar atau tidak kejadiannya? Dari data yang tertuang Kak ya. Contohnya virus corona menyebar di Indonesia sejak 2020. Kenapa dia fakta? Ada. Iya, kenapa dia fakta? Karena ada. Iya, pintar ya, ragu-ragu. Ada angka Miss. Ini termasuk apa? Iya, data akurat iya. Ada keterangannya, penjelasnya, ada data akuratnya ya. Berkelompok, kita berkolaborasi ya, karena belum ditentukan kelompoknya siapa, kita tentukan juga hari ini kelompoknya. Karena kita belum menentukan kelompok, kita menentukannya dengan berhitung ya. Ada 15 siswa di sini, kita akan membaginya menjadi 3 kelompok. Jadi kalian boleh berhitung 1 sampai 3, nanti bergabung dengan angka yang sama ya. Yang 1 sama yang 1, yang 2 sama yang 2, dan yang 3 sama yang 3. Silakan dari Ika ini. 1, 2, 3. Reno. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. 3 Bian sedang di kamar mandi. Silakan bergabung dengan kelompoknya, dibuat mejanya per kelompok yang mobil apa ya? Di bawah bukunya. Alhamdulillah ya sudah heterogen. Kelompok 3 ada Raul, Bian, Keisha, Sinara, Aurel. Keisha, terus Sinar. ya. Baik, sudah lengkap ya. Alhamdulillah walaupun dengan cara menghitung tadi tepat. Kelompoknya heterogen, ada laki-laki, ada perempuan. Sekarang tugasnya apa, Miss? Kami harus ngapain? Jadi kalian, Miss minta untuk sedikit lebih berpikir kritis ya. Kalau tadi hanya menyimak penjelasan dari listening, sekarang kalian harus menemukan. Berarti tadi kita sudah bahas apa sih Kak? Opini dan fakta. Nah itu yang harus kalian tentukan ya. Di sini sudah ada lembar LKPD ya, yang sudah listening buat. Nanti listening lampirkan juga. Misalnya dia listening, kalian juga boleh dibuka gawainya ya. Di gawai kalian di Google Classroom-nya sudah ada LKPD-nya. Boleh listening bagikan ya. Ada LKPD dan teks eksposisi yang berbeda-beda judulnya. Jadi beda-beda di setiap kelompok ya. Nanti dibaca dulu baru bisa menentukan. Nanti tulisnya di akhir ya. Lalu setelah itu nama kelompoknya. Nama kelompoknya tadi listening terlupa menulisnya. Ini nama kelompoknya adalah Tajuk Rencana. Iya. Terus yang ini esai. Yang ini kelompok opini. Kelompok tajuk rencana. Apa tadi judul teksnya? Pengelolaan kekayaan budaya. Oh iya. Silakan dicari dari bagian struktur tesis argumentasi itu mana yang opini dan mana yang fakta. Ini tadi apa judulnya Kak? Lingkungan sekolah. Iya, dicari ya. Dan boleh dari bagian tesisnya, dari argumentasi atau penugasan ulangnya mana kalimat opini dan kalimat faktanya dituangkan ke LKPD yang ditulis oleh Akila. Diskusi, kira-kira ini termasuk opini atau fakta? Apa nak? Mana dari kalimat? Ini beneran terjadi tidak? Jalan dulu ya. Terjadi.
sedang Oh, mengisahkan ini kali kendaraan. iya, ada akibatnya. Akibatnya adalah kemacetan. Penyebabnya apa? Iya, ini masuk. Baik, anak-anak semua sudah selesai? Sudah. Ya, kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah ya. Oke. Berdasarkan yang maju duluan ya, agar adil kita menggunakan nomor urut, boleh nanti satu persatu maju ya. Jadi untuk ketuanya yang pertama Akila boleh maju dari kelompok kedua. Yang kedua Hikari boleh maju dari kelompok 1. Lalu Aurel. Ambil, kalian dapat nomor berapa? 1 orang aja. Aurel, Hikari, dan Akila. Maju langsung, Miss. Ya, maju sini. Kali bisa dapat. Please nomor 1. Aku udah capek. Ambil. Baik, anak-anak, tadi yang nomor 1 adalah kelompoknya Akila. Jadi kita persilakan kelompoknya Akila. Kalian menyimak dan kalau ada yang mau ditanyakan boleh dipersiapkan pertanyaannya untuk kelompok Akila. Silakan Akila bersama kelompoknya maju ke depan. Tepuk tangan dulu Mas Rahmat. Matikan dulu ya ininya ya. Silakan semuanya berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok esai akan mempresentasikan hasil jawaban LKPD teks eksposisi dari kelompok kami. Teks eksposisi yang kami dapatkan adalah menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Jenis teks eksposisi ini adalah tanggapan kritis mengenai kebersihan lingkungan sekolah. Dan dari teks ini kalimat opini yang kami dapatkan: 1. Tak jarang banyak dilakukan lomba kebersihan sekolah untuk menarik minat siswa-siswi agar peduli terhadap kebersihan. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok esai. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Terima kasih ya semuanya sudah memaparkan hasil kerja kelompoknya. Sudah bagus semuanya, keren-keren, hebat semuanya 2 jempol. Jadi di sini sudah semakin yakin bahwa kalian semakin paham apa itu fakta dan apa itu opini ya. Dan tadi juga banyak tuh yang menyebutkan untuk di bagian faktanya yang sudah sangat akurat karena disertai dengan apa kalau fakta? Dengan data. Datanya bisa berupa dengan angka. Nah sekarang kalau tadi kan kalian berevaluasi secara berkelompok, sekarang Miss mau tahu nih kalau secara individu tuh bagaimana sih? Apakah kalian juga sudah benar-benar paham? Jadi sekarang kita akan evaluasi individu dengan menggunakan quizzes ya. Anak-anak boleh dibuka quizesnya ya. Miss Ning juga sudah mengaktifkan di Google Classroom kalian quizesnya. Boleh dibuka lewat GCR, boleh dibuka menggunakan kode yang ada di sini. Soalnya sedikit, hanya 5 soal saja. Sekali lagi di sini hanya mengetahui sejauh mana kalian benar-benar paham. Silakan join, yuk. Baik, semuanya sudah join ya. Di quizzes Miss start, silakan kalian kerjakan evaluasi individunya. Agak ini ya, heboh ya. Wah, ngomongin dia.
dapat menyampaikan ide, pintar atau pendapat. Kalau fakta berarti menyampaikan dengan data. Iya, ada data akuratnya, sehingga ketika nanti kalian membaca suatu artikel, baik itu tajuk rencana, esai ataupun tanggapan kritis, kalian sudah bisa memilah mana yang bentuknya adalah argumen dari penulis dan mana yang bentuknya adalah fakta. Alhamdulillah, sekarang tahapan terakhir dibuka lagi Mentimeternya. Kita akan merefleksi diri, ya, merefleksi pembelajaran lebih tepatnya. Silakan di scan barcode-nya atau kalian buka dengan menggunakan kode 2897979. 2897979 dibuka Mentinya. Jangan diisi dulu, kita bareng-bareng mengisinya. 2897979 Mentinya dibuka. Mentimeter. Sudah berhasil semua untuk masuk ke dalam Mentinya. Ya, sekarang boleh dijawab. Apakah kalian sudah memahami pembelajaran identifikasi teks eksposisi? Apakah jawabannya alhamdulillah sudah paham? Atau sedikit nih pahamnya? Atau belum paham? Boleh diklik. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Setelah refleksi tadi, artinya berakhir sudah pembelajaran kita tentang identifikasi teks eksposisi. Lalu, pekan depan di pelajaran bahasa Indonesia kita akan mencari, ya, apa itu strukturnya, bagian-bagiannya, dan kebahasaannya, sehingga nanti kalian bisa melakukan project based learning atau menulis teks eksposisi, ya, dengan mengungkapkan argumen-argumen kalian. Kalau tadi kan kalian mencari tuh argumennya orang, kalian cari. Kalau nanti kalian sehingga sampai bisa menuliskan